Jokowi yang membuat saya tergerak pertama kali untuk memilih seseorang dengan harapan besar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Kembali lagi bersama Inong Ruhai. Asik. Yang tidak bosan-bosan Inong ucapkan salam sehat, salam sejahtera. Semoga untuk para sobat dimanapun Anda berada, semoga channelnya semakin berkembang dan apa menjadi cita-cita selama ini cepat terkabul ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan di kesempatan hari ini Inong akan menceritakan yang sangat wow gitu ya. Telah terjadi tsunami di pemilu 2024 ini. Jadi ada salah satu, ya mungkin kita bicarakan ya langsung aja di sini, masalah dari Bang Denny Siregar. Itu dia menceritakan, menggamblangkan seperti apa sih kronologis itu ibaratnya permainan untuk pemilu di 2024 ini. Jadi, jadi tsunami itu bukan bermain di antara lautan, ada lempengan yang terbelah gitu ya. Di lautan lempengan itu terbelah menjadi satu, akhirnya air meluap. Tapi di politik pun ada tsunami gitu ya. Ternyata dunia ini penuh sandiwara ya, Indonesia ini panggung sandiwara. Dan di sini Inong tidak akan lama-lama seperti apa cerita yang mereka beberkan, yang mereka bocorkan masalah-masalah seperti politik. Situasi menjelang pemilu 2024 ini jujur saja beda sekali dengan pemilu 2014 dan 2019 yang saya ikuti. Saya pertama kali ikut pemilu itu di tahun 2014. Menyaksikan sebelumnya ya. itu selalu golput ya. Pada waktu itu muncul yang namanya Jokowi yang membuat saya tergerak pertama kali untuk memilih seseorang dengan harapan besar bahwa dia akan bisa memimpin Indonesia lebih maju ke depan. Kita sambil pemilu sebelum tahun 2014 itu saya males melihat tokoh yang itu aja yang maju pilpres. Tapi situasi menjelang pemilu 2024 ini beda sekali dengan pemilu tahun 2014 dan 2019. Pemilu sebelumnya, saya merasakan ikut pemilu dengan bebas dan merdeka. Karena kepercayaan yang tinggi pada pemerintah sebagai panitia pemilu. Bahwa mereka bisa menyelenggarakan pemilu itu sebagai pesta demokrasi. Pemilu 2024 ini sudah bukan lagi pesta demokrasi buat saya. Tapi seperti ruang gelap yang penuh dengan tekanan. Pemerintah sebagai panitia pemilu yang sebelum-sebelumnya bersikap tidak menekan. Kali ini seperti bersikap represif dan terasa menyebarkan intimidasi ke banyak pihak. Perasaan terintimidasi itu dimulai dari pemaksaan di Mahkamah Konstitusi. Sebuah lembaga tinggi hukum yang kita anggap akan menjadi wasit yang netral ketika nanti ada perselisihan angka. Tapi ternyata di Mahkamah Konstitusi kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Benar-benar berpihak dan dengan barbarnya meloloskan seorang bocah ingusan yang berambisi untuk menjadi wakil presiden dengan menggunakan tangan pamannya yang waktu itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jorok sekali permainannya dan membuat jijik banyak orang ketika dengan entengnya mereka mengubah undang-undang batas usia minimal dengan tujuan meloloskan seorang anak kecil yang menjadi keponakannya dan yang kebetulan bapaknya adalah seorang presiden. Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu yaitu Anwar Usman akhirnya terbukti melakukan pelanggaran etika berat karena menggunakan jabatannya untuk kepentingan keluarga. Luar biasa. Dia lalu dipecat dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang membuatnya jadi seperti terhina karena kebanggaannya direnggut paksa oleh Majelis Kehormatan. Lalu ketika saya menonton video Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru dilantik yaitu Soehartoyo yang menangis sesenggukan sambil mengatakan betapa sulitnya membangun kembali kepercayaan publik akibat badai kebusukan yang terjadi di institusinya. Nah, di sini untuk para sobat ya, bisa menilai nasi yang sudah menjadi entah itu hoak ataupun gimana. Dan setelah mendengar dari Bang Denny Siregar penjelasannya seperti itu, kenapa harus seperti ini gitu ya. Dan penjelasan mereka itu sangat tertuju gitu ya. Bongkar pembongkaran lah masalah harus gimana saya itu apa-apa. Jadi dia itu bisa menceritakan dengan gamblang apa yang akan terjadi dan kemana maunya dan seperti apa gitu ya. Jadi kita sebagai rakyat kecil hanya bisa kemana
kita harus melangkah dan kemana kita harus mengadukan permasalahan seperti ini gitu ya. Sungguh luar biasa ini tsunami ya di politik itu. Aduh, di pemilu 2024 ini makanya ya banyak kejanggalan gitu ya. Dan mungkin nanti ada ya statement lain akan menceritakan. Jadi ada beberapa kasus yang janggal gitu, ada yang 13, nah ataupun gimana nanti juga bicarakan. Nah, setelah itu ini untuk para sobat ya, mudah-mudahan di konten Inong ini bisa bermanfaat. Kita ini sebagai pembelajaran aja. Jadi Inong tidak menjat itu Prabowo, Ganjar ataupun Anies Baswedan. Inong tidak. Cuman kita apa yang diceritakan Bang Denny Siregar ini jadikanlah suatu pelajaran untuk kita, untuk mengetahui seperti gini, kita itu harus seperti apa dan gimana gitu ya. Jadi untuk lebih detailnya lagi, yuk kita simak seperti ini penjelasannya. Dibubur. Membangun kepercayaan itu luar biasa lamanya, tapi menghancurkan kepercayaan cukup butuh waktu sebentar saja. Saya sudah memperingatkan itu sejak jauh hari kepada Presiden kita Jokowi untuk tidak menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai alat untuk meloloskan anaknya sendiri. Karena itu seperti meludahi muka Mahkamah Konstitusi yang seharusnya sakral dan suci. Tapi ya sudah terjadi. Marwah Mahkamah Konstitusi ambruk ke titik terbawah. Orang mengejeknya, membulinya, menghinanya. Seakan-akan lembaga itu sudah bukan lagi lembaga terhormat, tapi sudah berubah menjadi lembaga yang hina. Ejekan Mahkamah Keluarga, Mahkamah Komedi, itu sudah meluas kemana-mana. Bahkan sosok ketua Mahkamah Konstitusi yang waktu itu, seperti Anwar Usman, sudah jadi bahan ejekan, bahan meme yang membuat kehormatan Mahkamah Konstitusi semakin hilang dan menjadi kehinaan. Ya, lalu bagaimana mau membangun kepercayaan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi lagi? Itu seperti membangun puing demi puing sebuah gedung tinggi yang hancur terkena serangan rudal. Pasti itu sulit dan lama yang membuat orang harus hormat kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Dan bahaya terbesarnya, ketika kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi itu sudah tidak ada dan pemilu sekarang sudah sangat dekat. Ketika ada perselisihan antar peserta pemilu dan masyarakat sudah tidak percaya, ya, bisa jadi para pendukung politik, akan menjadikan jalanan sebagai gimana permainannya gitu ya. Ya kita hanya bisa melihat dan bisa merasakan lah gitu ya untuk para sobat dimanapun warga 62 gitu. Jadi ya alangkah baiknya untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak berbayar, dan tidak lupa juga untuk bunyikan selalu 2 kali lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalem Inong Ruhai Channel. Ya segini adanya gitu, Inong yang gak ganteng-ganteng amat tapi ngangenin insya Allah. Jadi ya mungkin sampai di sini penjelasan dari Bang Denny Siregar yang Inong sedikit nilai luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari konten Inong itu, jadikanlah kita suatu pelajaran dari segi politik walaupun kita tidak mengerti apa sebenarnya dan kemana keinginannya kita berpolitik itu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan di sini Inong hanya sekedar konten kreator yang tidak mengerti apa-apa gitu ya. Jadi masalah undang-undang apa-apa. Jadi di sini Inong mudah-mudahan semoga bisa bermanfaat dari konten Inong ini. Dan di sini Inong tidak akan panjang lebar, Inong akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Ruhai.